Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, gue Lulu. BTW, gue orang Malaysia. Sobat Penat, ada yang dari Malai gak nih? Kali ini gue mau sharing pengalaman gue yang bisa dibilang bikin gue shock berpart-part. Jadi kisah gue ini dimulai di penghujung tahun 2023, dimana waktu itu gue mau lanjut kuliah. Sebelum gue lanjut kuliah, gue banyak ngabisin waktu buat main game PC di rumah, sembari nunggu pengumuman kelulusan buat lanjut kuliah juga nih. Gue di masa itu seneng main game roleplay yang mainnya kayak GTA 5. Karena di game kayak gitu gue bisa bersosial dan kenal banyak orang gitulah. Sebelum itu kita coba throwback dulu ke masa dimana gue berusia 15 tahun ya. Waktu sekolah menengah gue suka banget main PUBG Mobile. Sampai-sampai gue rajin nontonin konten YouTube PUBG. Sampai akhirnya menuntun gue ke salah satu konten kreator di YouTube. Kita sebut aja namanya Kucing Hitam. Gue suka sama konten kreator ini karena kontennya menurut gue seru. Terus mulai dari situ gue mulai follow semua akun sosmednya dia, di Facebook dan di Instagramnya. Dia juga sering live Facebook waktu itu. Nah, yang unik dari streamer ini tuh ya, dia gak pernah nunjukin mukanya. Dia selalu cosplay jadi kucing hitam. Kesannya misterius banget deh si streamer ini. Susah banget cari informasi tentang dia. Jadi gue cuma bisa berimajinasi aja fisiknya dia kayak gimana bentuknya berdasarkan suara. Di masa itu juga gue mikir kalau kreator ini baik orangnya karena punya suara yang bagus banget. Gak lama dari situ dia mulai jarang bikin video dan live lagi di sosmed. Hilang gitu lama-lama. Terus setelah 4 tahun hilang, gue tiba-tiba dapet satu notifikasi dari Facebook yang dimana dia kembali live. Waktu itu gue semangat banget tuh mau nonton dia lagi. Gue lihat dia lagi main game yang sama dengan game yang biasa gue mainin, yaitu GTA 5. Gue coba komen lah di live-nya dia buat ngajakin main bareng. Dibales dong. Gue gak expect kalau dia bakal balas komen gue. Dia setuju mau diajak main bareng sama gue. Ya gue seneng banget lah. Secara gue udah ngikutin dia dari lama banget juga kan. Nah dari situ kita mulai sering main game bareng dan nongkrong di Discord sampai pagi. Setelah cukup sering komunikasi, gue pikir gue bakal tahu dia ini siapa. Tapi sama aja dia tetap nyembunyiin identitasnya serapi mungkin. Tapi lama-kelamaan gue mulai tertarik sama streamer ini karena dia rajin banget ngebalesin chat gue, sampai nemenin gue main juga. Sampai akhirnya gue mulai ngerasa kalau gue tuh suka sama dia. Gak lama dari itu gue dapet undangan buat lanjut kuliah. BTW gue tinggal di Malaysia, Kepulauan Borneo, dan dia tinggal di Semenanjung Malaysia. Waktu itu ceritanya kita udah jadian, tapi gue gak pernah sekalipun lihat mukanya. Bahkan umur pun gue gak tahu. Ini gue siap banget sih kalau misalnya dia ternyata CEO kaya raya yang lagi nyari istri. Lumayan kan buat menjamin kehidupan penuh kenyamanan. Cihuy. Dia janji sih katanya bakal nunjukin mukanya pas kita ketemu. Setelah gue bisa lanjut kuliah, gue seneng banget karena gue dapet kampus di Semenanjung Malaysia. Sekalian deh tuh biar bisa lihat muka pacar gue nih. Seminggu setelah gue ngurusin pendaftaran di kampus, gue pergi ke tempat dia buat first date. Waktu itu gue deg-degan banget jujur. Gue takut banget awalnya, takut dibohongin, takut diapa-apain, pokoknya takut semuanya deh. Tapi gue tetap nekat buat ketemu sama pacar gue ini karena jujur gue penasaran banget. Singkat cerita, setelah gue sampai, dia jemput gue pakai mobilnya dia. Mobilnya agak sporty gitu, udah kayak mas-mas ganteng dari drakor. Dalam hati, kalau mobilnya udah ganteng, pasti ownernya ganteng juga kan. Sampailah di mana dia keluar, pakai baju putih lengan pendek, kacamata hitam, dan ada rantai juga di celananya. Vibes-nya udah kayak bad boy gitulah. Gue speechless di situ. Kayak ada bunga-bunga muncul di perut, geli-geli lucu. Karena gue ngerasa pilihan gue saat itu udah bener. Kebetulan juga emang suka sama yang agak bad boy. Lihat dari penampilannya yang agak kurus, tinggi, dan kulitnya juga gak terlalu putih dan gak terlalu gelap. Pokoknya di mata gue mah dia perfect banget lah. Dia bawa gue ke hotel yang dia book buat gue. Waktu itu dia mulai jujur ke gue.
dia kasih tahu ke gue tentang dia, termasuk umurnya. Dan lu tahu umur dia berapa? 31 tahun, bejir. Sama gue aja udah beda 13 tahun. Gue awalnya agak shock sih, tapi ya namanya juga udah terlanjur demen, mau gimana lagi. Abis itu kita mulai hubungan LDR kayak pasangan normal lainnya. Udah sering on call dan video call karena gak ada apa-apa lagi yang perlu disembunyiin. Tiba-tiba setelah ngedate yang kedua kalinya, dia nunjukin sebuah kartu ke gue. Ternyata itu kartu tanda udah nikah, anjir. Alamak, shock part 2 lah ini gue. Dia juga udah nikah selama 6 tahun ternyata, tapi gak ada anak. Kalau yang ini gue shocknya banget sih. Gak expect banget sama sekali kalau gue bakal dipermainkan kayak gini. Gue bener-bener jadi buntu dan gak ada arah. Masalahnya kita udah pernah tidur bareng, masa gue diginiin? Akhirnya gue tanyalah ke dia, kenapa dia memperlakukan gue kayak gini. Katanya dia pengen punya anak. Gue yang kayak, hah? Jadi maksud lo gue ini tempat produksi anak doang apa gimana? Gila kali ya? Gue bener-bener dah pening di situ. Kayak kalau pergi dia orang pertama yang tidur bareng gue. Kalau enggak, ya gue malah jadi selingkuhan dong. Sementara dia juga katanya gak mau ninggalin gue karena dia sayang sama gue dan mau jadiin gue istri kedua. Lah, shock part 3 lah gue di situ. Kayak, bro, yang bener aja lu. Tapi karena gue sayang, jadinya kita tetap terusin deh hubungan ribet ini. Kalau dipikir-pikir sekarang kenapa kayak orang banget ya gue waktu itu. Terus makin lama gue jadi makin tahu nih kehidupan dia. Ternyata selama ini dia cuma diem di rumah aja, yang kerja tuh istrinya. Awalnya gue omelin tuh dia, gimana mau ada istri 2, kerja aja enggak. Tapi tetap aja, gue bodoh, ya dia juga. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan super ribet ini, dia ajak gue nginep di rumah orang tuanya dia. Sekaligus coba berteman sama istrinya. Berteman sama istrinya. Coba itu, udah shock ke part berapa lagi nih gue? Udah bingung banget sama cara berpikir manusia ini. Dengan segala cara dia coba bujuk gue buat ikut ke rumahnya. Dan dengan bodohnya juga gue akhirnya mau. Dia nyuruh istrinya jemput gue di terminal bus dan bawa ke rumah orang tuanya. Waktu ketemu istrinya tuh lumayan cantik loh padahal. Kayak cabi gemes gitu. Gue gak paham nih laki sebenarnya maunya apa sih. Singkat cerita, dia ngenalin gue ke keluarga dan istrinya cuma sebatas sebagai teman online aja. Sakit hati sih sakit hati ya, tapi mau gimana lagi? Kan gak mungkin dia tiba-tiba ngenalin gue sebagai selingkuhannya. Akhirnya gue, dia sama istrinya keluar bareng tuh ke pantai. Karena katanya mau bawa gue jalan-jalan di daerahnya. Sebenarnya itu kayak cuma alasan aja sih supaya gak ketahuan gue ini siapa sebenarnya. Abis jalan-jalan, kita makan di sebuah restoran. Waktu itu tinggal berdua aja tuh gue sama istrinya. Istrinya bilang, kalau si suaminya ini mau nikah lagi, mereka harus cerai karena dia gak mau diduakan. Waduh, gue ketar-ketir tuh di situ. Takutnya dia sadar cewek yang dia maksud mau dinikahin sebagai istri kedua itu ternyata gue. Bisa digilas gue nanti. Tapi gue sembunyiin aja kepanikan gue dengan diam dan senyum-senyum tipis. Walaupun dalam hati sebenarnya sedih juga kalau dipikir-pikir. Gue sayang sama dia, tapi gue juga gak mau hubungan pernikahan mereka yang udah 6 tahun itu hancur gara-gara gue nyempil di tengahnya. Sejak hari itu gue benar-benar berpikir panjang dan mulai membuka hidup baru. Sepanjang LDR gue coba deket lagi sama temen cowok yang ada di tempat kuliah. Gue berusaha gimana caranya biar gue bisa keluar dari lingkaran setan ini. Gue gak mau jadi perusak hubungan orang. Sampai akhirnya gue berhasil putus sama dia dan lepasin semua jalur komunikasi dan memori-memori bareng dia. Gue juga minta putus baik-baik dan dia juga setuju. Dia juga udah stop streaming dan gue juga cuma bisa lihat dia dari postingan-postingan bareng istrinya. Gue harap dia udah banyak berubah demi kehidupan rumah tangganya, demi istrinya juga, dan semoga dia jadi lebih rajin cari uang buat kasih nafkah ke istrinya. Nah, gue sendiri udah cukup bahagia dengan pacar gue yang baru. Kita udah bareng selama 2 tahun. Tapi ada juga masanya gue pasti keinget sama dia. Dia bukan orang jahat, tapi on aja sih kayaknya. Jadi ya gue akan menganggap semua ini jadi pelajaran yang sangat berarti. Kalian gak boleh gampang percaya sama orang dan mudah terjebak di hubungan yang gak baik kayak gitu.
apalagi kalau sampai merugikan orang lain. Semoga kedepannya gue juga jadi pribadi yang lebih baik lagi deh dalam mengambil keputusan. Segitu dulu aja cerita dari gue. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil sama teman-teman yang dengerin cerita ini ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye-bye. Disclaimer, aku dabernya orang Sunda ya. Jadi walaupun ini dari Malaysia, aku nggak bisa pakai logat Malaysia. Thank you.